Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Masya Allah. Taib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore menjelang maghrib ini, dan di pesantren kita kali ini insyaallah kita akan terus mengadakan kajian-kajian, dan ini satu nikmat kepada kita dan antum semua bahwa kita tidak terlepas dari majelis ilmu. Untuk itu mari kita niatkan, kita hadirkan kebesaran Allah di agenda kita ini agar mendatangkan manfaat dan juga keberkahan ilmu, sehingga anak-anak kita, terutama anak-anak muda di zaman now ini, mereka bisa istiqomah, mereka bisa menjaga dirinya sehingga tidak tercebur kepada liang-liang dosa. Dan mari kita juga selain memuji Allah, mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tema kita di sore ini adalah yaitu viral di dunia tapi sepi di akhirat. Ya, antum maunya viral di dunia atau viral di akhirat? Viral di akhirat. Ya, tapi kalau bisa kita dua-dua. Viral kebaikan di dunia, tapi juga nanti kita menjadi orang-orang yang ahli surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini, ya, zaman ini kita melihat, menyaksikan, apalagi antum, ya wahai anak-anak muda, ketika pulang ke rumah banyak sekali kita melihat orang berlomba-lomba ingin viral. Betul? Betul? Dan banyak orang hari ini sibuk menonton orang apa saja, dan na'udzubillah keanehan-keanehan pun muncul. Dan banyak sekali sarana-sarana yang hari ini digunakan, seperti apa saja itu? TikTok, terus apa lagi? IG, Instagram, terus YouTube, Facebook, apa lagi? Masya Allah, ini banyak sekali ya. Dan ini sebenarnya ibarat dua mata pisau. Bisa untuk motong sayur, motong ikan, tapi bisa juga membunuh kita, mencelakakan kita. Wal'iyadu billah. Dan ini, dan Ustadz pribadi pada kita anak-anak muda di zaman ini, untuk mengajak kita merenung, untuk mengajak kita sama-sama berpikir, ini seperti apa ke depan. Kalau anak-anak kita, anak-anak muda kita hanya taunya menonton, mereka hanya taunya apa? Melihat kehebatan orang, yang kita tidak tahu itu asli atau palsu, atau hanya dibuat-buat saja biar mereka terkenal, biar banyak viewernya, followersnya, banyak pengikutnya, dapat duit. Maka kajian ini Ustadz hadirkan agar kita berpikir, yang kita kejar ini dunia atau akhirat? Coba Ustadz tanya, yang kita kejar dunia atau akhirat? Akhirat. Karena orang yang mengejar akhirat, dunia ini mengikutinya. Ya, ingat ya, orang yang mengejar akhirat, dunia mengikutinya. Apalagi kita keluarga, orang tua kita sudah punya mobil,
punya rumah besar, punya pekerjaan. Orang tua hanya minta kita soleh saja, Masya Allah. Berhasil, sekolahnya, punya ilmu, ya, diamalkan ilmunya. Baik, dalam hal ini ada 5 hal yang akan Ustaz sampaikan. Yang pertama, wahai anak muda sekalian, ya, bahwa terkenal, viral itu sebenarnya ujian. Betul nggak? Mohon maaf ya, artis itu ketika terkenal itu fitnah sebenarnya. Ujian yang nyata. Nanti jumpa orang lari, kenapa? Takut dikerumuni, takut minta tanda tangan. Wah, seolah-olah mahal tanda tangan. Wah, muncul cinta dunia itu muncul ketika mereka terkenal. Nah, ini terkadang harus buat target. Sekali tampil 50 juta. Kenapa? Karena artis. Kenapa? Karena terkenal. Ujian ini. Dan yang mengerikan lagi terkadang yang salah pun dari mereka banyak pula pengikutnya. Padahal kerjanya apa? Membuka aurat. Tapi penontonnya 5 juta. 10 juta. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah yang Allah lihat itu apa nih? Pakaian. Yang Allah lihat itu apa nih? Duit, harta, atau Allah melihat hati kita? Apa yang Allah lihat? Hati atau wajah kita? Hati dan amal kita. Yang Allah lihat maksud hati di sini apa? Ketulusan dan keikhlasan kita. Setiap hari antum wahai anak muda di sini lihat, Ustaz tadi mengikuti baca maksurat, zikir, halaqah. Kita tidak perlu ditulis nama kita anak-anak muda di sini di pondok ini bahwa terkenal baca maksurat tiap. Kita pingin hanya nanti dicatat amal-amal kita dan amal itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan itu menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti kata Allah apa? Hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya harta itu. Anak-anak kita kalau nggak dididik tidak ada gunanya. Kalau dia tidak mendoakan, tidak istighfar, tidak soleh, tidak ada gunanya. Bahkan yang berguna itu adalah amalan yang mereka kerjakan dengan penuh ketulusan. Ini poin yang kedua. Kemudian akhirat adalah tempat kita sebenarnya. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, dunia itu orang yang hidup di dunia ini anak Ustaz, orang itu hanya ada 2. Coba lihat hidup mereka. Satu adalah orang yang di dunia ini hanya mengejar dunia saja. Isi kepalanya, isi otaknya, mereka yang mereka taunya dunia saja. Tapi orang yang cerdas itu siapa? Orang yang paling dahsyat mempersiapkan akhiratnya. Orang yang cerdas, aqyasun nas, paling cerdas lagi kata Nabi. Mereka orang-orang yang menjadikan semua sarana yang ada di dunia ini untuk kemenangan besok kita di akhirat. Mereka menjadikan dunia ini ladang, modal untuk nanti kita bahagia di mana? Akhirat, wahai anak muda. Katakan kepada mereka, ambil kalian, kejar kalian dunia ini, makan.
katakan kepada mereka, ambil kalian, kejar kalian dunia ini, makan. Kejar. Tapi aku tidak. Sebagai anak muda zaman now ini, yang kita kejar siapa? Yang kita kejar apa? Akhirat. Kejar akhirat. Maka apa kata ulama? Gunakanlah, ini poin yang keempat ya. Apa itu? Gunakanlah semua sarana. Gunakan yang tadi, apa tadi yang sarana yang ada tadi? Yang kalian download itu? TikTok, terus apa lagi? Semua itu yang TikTok, YouTube, Facebook dan seterusnya. Gunakan itu menjadi ladang amal soleh kita. Gunakan itu. Coba, ini nasihat yang bagus ini sore ini. Jangan, dengar nih. Jangan mau kita jadi korban apa yang kita tonton. Tapi, ini dengar nih. Apa tadi? Kata Ustaz apa tadi? Jangan mau jadi korban apa yang kita tonton. Justru tontonan itu menjadi inspirasi kebaikan, motivasi. Maka Ustaz berharap ya kita yang anak muda yang ada di IP CBS ini dan kita yang ada di sekolah di pondok ini, bahwa gunakan sosial media itu menjadi ladang amal soleh kita. Maka hati-hati dengan tadi. Hati kita. Sampai kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku khawatirkan, kata Nabi, yang akan terjadi kepada kalian, apa itu? Syirik asghar. Syirik kecil. Syirkul asghar. Syirik kecil. Sahabat penasaran. Mereka bertanya, ya Rasul, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Apa jawab Nabi? Ada yang tahu? Ar-riya. Apa itu riya? Hah? Pamer. Banyak orang hari ini lagi haji aja, lagi tawaf, pamer. Beli sesuatu, pamer. Punya sesuatu, pamer. Lagi makan aja, lagi makan, kami lagi makan enak gini. Padahal kita kesian melihat anak-anak Palestina yang gak makan, ya kan? Betul gak? Pamer baru beli baju baru. Diunggah di media sosial misalkan. Sosial media ini. Terus kita ngelihat banyak anak-anak di negeri yang lain. Compang-camping. Gak punya baju. Hati-hati. Ya. Kenapa? Ini poin yang kelima. Terakhir. Hati-hati dengan sosial media ini. Ya, kalau kita ingin viral nanti di akhirat, jangan sampai terjebak dengan liang-liang dosa. Bahwa maksiat di zaman ini, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Wal'iyadzu billah. Ustaz ulangi sekali lagi. Waspadai apa? Konten-konten yang berbau maksiat. Hati-hati sekali. Kenapa? Karena itu menyesatkan. Itulah godaan setan yang dahsyat kepada kita. Sehingga mereka ingin, para setan ini, kumpulan-kumpulan setan yang menyesatkan ini, wala udillannahum, kata mereka, akan kusesatkan mereka. Itu permintaan mereka kepada Allah. Akan kumunculkan, kupanjangkan angan-angannya.
sehingga keinginan-keinginan maksiat ini terus, hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga akhirnya dia tercebur di liang-liang dosa. Akhirnya apa? Anak-anak muda hari ini orang tuanya dibenci, kadang berbohong, apalagi ketika dia jatuh liang dosa, akhirnya akhlaknya rusak, apa yang terjadi? Bohong, apalagi? Mencarut, apalagi? Durhaka, mau dia berbohong kepada orang tuanya. Apalagi? Ada yang tahu? Tidak amanah, tidak tanggung jawab. Ngeri sekali. Maka wahai anak muda, tolong perhatikan, jangan sesekali khianati amanah yang Allah berikan kepada kita. Selagi kita dalam keadaan belajar, menuntut ilmu, maka waktu kita pulang, waktu kita diberikan handphone, diberikan peluang untuk menonton, tontonlah yang baik. Kan kita yang menentukan, betul tak? Kita yang menentukan, kita mau nonton apa, kita mau dengar apa. Kalau kita dengar ceramah, dapat ilmu kan? Kalau telinga kita penuhi dengan, misalkan maaf ya, main game, musik-musik yang melalaikan, aurat-aurat yang diumbar, dapat apa coba? Dapat apa? Dosa. Kira-kira berkah enggak ilmunya? Maka wahai anak muda, ya, dari 5 poin ini semoga ya, kita berharap tadi apa yang pertama? Bahwa terkenal itu ujian. Maka kalau kita bisa terkenal, ingin terkenal, jaga apa tadi? Hati kita. Jaga penampilan kita. Lisan kita. Bahwa semua ini adalah pemberian Allah. Wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Coba pernah dengar enggak pemain Liverpool namanya si Mane? Pernah? Mane, iya ya, namanya Mane. Ketika di syuting kelihatan kedapatan kamera, handphonenya, layar kacanya pecah-pecah. Tahu apa yang dia lakukan di negeri dia? Apa yang dia bangun? Rumah sakit, terus masjid, terus ada tadi yang Ustaz dengar? Membangun sumur di Afrika sana kering, kerontang. Itu digali, butuh duit yang banyak. Seorang pemain bola muslim, dia sumbangkan jerih payah dan kepandaian dia untuk apa? Untuk umat. Baik ya, ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa jazakumullah khair. Semoga anak-anak muda, ya, terutama sekolah kita, dan terutama kita ke depan, terutama anak-anak SMA nanti yang akan kuliah dan saat ini melatih dirinya untuk hidup di organisasi, hidup untuk melatih mandiri, maka jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan. Jaga amanah itu, bahagiakan orang tua, dan mudah-mudahan kita sukses dunia, sukses akhirat, dan semoga Allah temukan kita di surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.